Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Multikultur kelas A akan mempresentasikan tentang Mudit Group Theory. Berikut adalah penjelasannya. 1974 dengan melakukan riset secara sistematis tentang bagaimana perempuan ditampilkan dalam kartun. Bisa dilihat pernyataan dari Kramarai. Kramarai mengawali dengan asumsi bahwa perempuan memandang realitas di lingkungan sekitarnya dengan cara yang berbeda dengan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh latar belakang mengenai pengalaman dan aktivitas yang berbeda berdasarkan pembagian kerja. Contoh dari teori simbolik interaksionalisme yaitu adalah musik rock. Musik ini dikenal sebagai musik laki-laki yang bisa dilihat dari penyanyi rock dan band rock yang mayoritas adalah laki-laki. Dengan demikian, menurut pemikiran Kramarai, pengabaian secara terus-menerus terhadap kata-kata bisa menyebabkan pengalaman tersebut menjadi tidak terbicarakan dan bahkan tidak terpikirkan. Implikasinya, beriringan dengan waktu, perempuan yang terbungkam akan merasa ragu terhadap validitas dan legitimasi atas perasaan mereka. Contohnya, di daerah Indonesia masih banyak yang melakukan tradisi khitan bagi perempuan. Hal tersebut terjadi karena paksaan dari tradisi yang berlaku. Para orang tua dan perempuan hanya bisa bungkam karena pemuka adat kebanyakan adalah laki-laki. Dan menurut budaya yang dinormalisasikan, laki-laki adalah orang yang berhak memilih-milih informasi dan membuat keputusan. Sedangkan perempuan hanya menerima informasi dan menurut keputusan laki-laki. Dengan hal tersebut secara tidak langsung telah menjadikan laki-laki sebagai kaum dominan. Kundikun mengasumsikan bahwa sedikitnya ada seseorang dalam pertemuan budaya berada dalam posisi sebagai orang asing. Sebagai orang asing, muncul perasaan yang dialaminya, yaitu kegelisahan dan ketidakpastian. Dalam keadaan seperti ini, individu yang berada dalam posisi sebagai orang asing akan merasa tidak aman serta tidak tahu bagaimana harus bersikap. Pria sebagai gatekeepers komunikasi. Dalam youth group theory dikatakan bahwasanya pria merupakan gatekeepers komunikasi. Kramarai mengatakan bahwasanya bahasa pada dasarnya adalah sebuah man-made construction. Artinya, bahasa dibuat dan dikonstruksi laki-laki, yang dimana hal tersebut membuat kaum wanita dan juga para kaum bawah atau yang tidak memiliki kekuasaan tidak memiliki kebebasan sebebas kelompok dominan atau kaum pria dalam mengekspresikan apa yang mereka mau. Dan dengan adanya man-made construction itulah yang membantu kelompok dominan untuk menjatuhkan hingga tidak menganggap adanya para kaum yang dibungkam oleh kelompok dominan. Contoh-contoh anxiety. Fenomena anxiety sendiri hampir terjadi di berbagai konteks. Contoh ketika pertama kali masuk kuliah, sebagai mahasiswa baru, kita bertemu dengan mahasiswa baru lainnya, di mana situasi ini membawa pada ketidakpastian, tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Perbedaan daerah, suku bangsa, dan dialek bahasa, mulai dari Sumatera, Betawi, Sunda, Jawa, masing-masing berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan dialek bahasanya masing-masing. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.